Baik, selamat sore. Saya di sini akan mempresentasikan tugas metode riset dari saya sendiri. Judul saya rancangan bangun alarm deteksi asap rokok dan kebisingan pada ruang kelas secara otomatis berbasis mikrokontroler. Bab 1, pendahuluan. Asap rokok merupakan salah satu asap yang mengandung racun berbahaya bagi tubuh. Sedangkan kebisingan merupakan suatu bunyi atau suara yang tidak dikehendaki. Zona sekolah memiliki batas maksimum kebisingan yang diperbolehkan yaitu 55 desibel, sehingga asap rokok dan kebisingan merupakan kondisi yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan seorang yang berada di dalam ruang kelas. Hal ini dikarenakan setiap orang tidak menyukai adanya asap rokok dan kebisingan dengan berbagai alasan masing-masing individu. Dengan demikian dapat dipahami seseorang akan merasa terganggu dan tidak nyaman dalam ruangan bila ditemukan asap rokok dan kebisingan. Adanya siswa yang sedang merokok di dalam ruangan kelas sangat meresahkan semua warga sekolah, padahal merokok merupakan salah satu larangan yang terdapat di peraturan sekolah. Akan tetapi, dalam kasus di sekolah pelanggaran siswa merokok masih sering dijumpai. Siswa yang sedang merokok itu merugikan dirinya sendiri dan seorang yang berada di sekelilingnya, karena banyak kandungan rokok dan asap rokok yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Kemudian adanya siswa yang sedang membuat gaduh di dalam ruangan kelas juga sangat mengganggu kegiatan belajar dan mengajar di lingkungan sekolah. Menurut peraturan Menkes R1718 atau Menteri Kesehatan atau peraturan 11 tahun 1987, zona sekolah memiliki batas maksimum kebisingan yang diperbolehkan yaitu 55 desibel. Jadi jika melebihi batas maksimum maka harus ada tindakan seperti peringatan. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah pemantauan adanya asap rokok dan kebisingan pada suatu ruangan kelas. Maka dari itu penulis akan merancang dan membuat alarm pendeteksi asap rokok dan kebisingan pada ruang kelas secara otomatis berbasis mikrokontroler. Dengan adanya alarm ini mampu meminimalisir adanya siswa yang sedang merokok dan membuat gaduh di dalam ruangan kelas supaya ruang kelas tetap kondusif. Ada juga tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, meminimalisir siswa yang sering melanggar peraturan dan dengan bantuan alat pendeteksi asap rokok dan kebisingan ini. Yang kedua, memudahkan pengontrolan siswa melalui alat pendeteksi asap rokok dan kebisingan. Yang ketiga, agar guru lebih mengetahui keadaan di dalam ruangan melalui alat pendeteksi asap rokok dan kebisingan. Ada juga rumusan masalahnya di sini. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini yaitu bagaimana cara untuk merancang alat pendeteksi asap rokok dan kebisingan di ruangan. Yang keempat, batasan masalah. Untuk mempermudah dan membatasi pembahasan masalah pada skripsi ini, maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, tidak membahas secara detail coding. Yang kedua, pada proses penelitian menggunakan dua buah sensor asap, yaitu sensor MQ2 dan MQ135. 1,5 metode penelitian. Pada perancangan dan pengimplementasikan alat yang akan dirancang, ada beberapa metode yang digunakan pada pembuatan skripsi ini sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan dan diskusi. Bimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga, analisis kebutuhan, menganalisis parameter yang harus dipenuhi dalam skripsi. Yang keempat, perancangan wadah dan pembuatan alat alternatif berdasarkan parameter yang sudah didiskusikan dengan dosen pembimbing. Dan yang kelima, pengujian dan pengukuran, melakukan beberapa pengujian pada alat yang sudah dirancang dan diimplementasikan berdasarkan parameter yang dibutuhkan tersebut. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan yang saya perkatakan tadi,
Mohon maaf dimaafkan. Terima kasih. Pendidikan ini